hadir lagi. Nah, hari ini di video kali ini aku mau mereview tentang botol bayi yang biasa dipakai anak aku untuk nyusu atau botol susu bayi yang anak aku biasanya nyusu. Alhamdulillah selama ini anak aku nggak pemilih masalah botol dan cocok-cocok aja. Jadi dari dulu sampai sekarang hanya menggunakan satu brand. Tapi untuk video kali ini aku akan mereview dua brand botol yang aku beli di sini di Indonesia. Itu Pigeon dan ini satu lagi Komotomo. Bacanya apa sih? Komotomo lah ya, ini dan ini. Oke. Nah, aku yang pertama akan mereview tentang botol Pigeon dulu. Jadi ini banyak banget aku beli botol Pigeon karena yang pertama itu murah dan gampang banget didapetinnya. Jadi waktu pertama kali aku beli botol Pigeon itu yang 50 ml waktu anak aku masih newborn. Jadi kan persiapan melahirkan salah satunya aku beli botol bayi lah. Nah, aku nggak tahu, belum ada pengalaman mengenai botol bayi. Jadi aku belinya di Indomart atau di Alfamart. Itu ada tuh yang 50 ml. Cuman untuk harganya aku lupa berapa. Nah, kalau yang ini yang 240 ml itu kalau nggak salah, karena ini belinya udah lama, itu sekitar 20 ribuan. Nah, kalau yang ini kayaknya lebih mahalan, sekitar 60 sampai 80 ribu gitu. Tapi nanti akan aku cek harganya itu berapa dan nanti akan aku kasih tahu harganya berapa ya. Untuk botol ini itu menurut aku botolnya kuat, bagus juga. Ini baru dicuci jadi masih agak-agak basah. Bagus, kuat dan biasanya ini aku botolnya itu yang Pigeon kan banyak ya, banyak banget. Nah, ada beberapa yang aku cuman ganti ininya aja, apa namanya, nipple-nya aja. Ini putingnya ini aku ganti. Jadi waktu newborn itu ternyata ada puting apa sih namanya ini, nipple ya. Nipple itu yang untuk newborn, yang S, yang M, yang L. Sama yang satu lagi yang pokoknya yang keluar gitu, yang bukan buat bayi lagi gitu. Nah, yang ini udah aku ganti. Ini pakai yang keluar itu, yang apa? Pokoknya ada yang Y, pokoknya lambangnya tuh Y gitu. Nah, untuk harga dari nipple-nya sendiri kalau tidak salah itu sekitar 30 ribuan satu per piecesnya. Jadi aku ganti itu. Dan ini itu karetnya mau digigit sama anakku, mau ditarik-tarik gitu, nggak pedot-pedot dan nggak robek-robek. Cuman aku pernah waktu itu ngebolongin karena aku nggak tahu ternyata itu nipple itu ada ukurannya juga. Dan pada saat itu anak aku masih pakai yang newborn, kalau nggak salah masih pakai yang S. Nah, sedangkan dia minumnya tuh udah banyak, tapi kan dia capek ngenyotnya gitu. Nah, jadi aku bolongin tuh, sempat aku bolongin. Tapi ternyata nipple itu untuk anak bayi itu ada ukurannya ya mams ya. Jadi kalau beli itu juga harus dilihat dari usia atau anaknya newborn atau anaknya kencang gitu minumnya, itu harus diperhatikan. Nah, dari segi botolnya itu kuat. Dan aku recommended banget buat moms di rumah yang lagi nyari botol susu bayi. Aku rekomend ini merek Pigeon. Ini untuk bayi di atas usia 6 bulan kalau memang minum Sufor. Karena kan anak aku minum Sufor dari usia 4 bulan. Jadi aku pakai Pigeon dari usia 6 bulan ke atas. Ini pakai yang ini langsung, yang ini sama yang ini. Nah, perbedaannya ini nipple-nya ini dan ini itu ada bedanya, Mam. Nah, ini tuh ternyata ada perbedaannya. Ini tuh lebih apa ya namanya ya, lebih keras ini karetnya, dan ini tuh lebih lembek, lebih lemes gitu. Nah, aku suka ngasih anak aku itu botol yang ini karena dia sekali nyedot itu keluarnya banyak dan ini pas banget di bibir bayi. Jadi gitunya tuh pas. Nah, kalau ini tuh buat yang ganti-ganti aja. Cuman ini tuh waktu anak aku bayi, waktu anak aku sekitar 6-7 bulan, itu aku pakai ini dan ini cocok, oke? Jadi ini anak aku cocok dengan merek Pigeon. Nah, untuk yang next adalah merek Komotomo, pokoknya merek Komotomo ini ya. Aku juga beli ini, ada beberapa beli ini. Ini kalau tidak salah harganya itu sekitar 150 sampai 200-an ini untuk harganya. Jadi ini harganya bervariasi. Jadi dia punya yang kecil juga dan ini ukuran 250. Kalau nggak salah harganya sekitar segitu. 160 deh kalau nggak salah, atau 100
atau 200 gitu. Pokoknya nanti akan aku cari tahu untuk harganya berapa, kisaran harganya. Nah, aku sangat merekomendasikan untuk bayi yang baru lahir untuk menggunakan Komotomo ini. Kenapa? Karena itu bener-bener bagus banget seperti payudara mama. Jadi ini itu silikon, bukan silikon ya, apa sih namanya, karet lah ya. Karetnya itu bener-bener empuk, kenyal-kenyal, membel-membel. Itu kayak didesain memang sudah didesain 11-12 dengan payudara. Terus ininya itu tuh dia bener-bener lembek. Lihat, kelihatan kan? Dia tuh bener-bener lembek. Itu bener-bener kayak payudara. Ininya juga nih. Tuh, itu tuh bener-bener lembut banget. Jadi aku bener-bener rekomendasi banget. Ini memang agak mahal. Cuman menurut aku ini bagus. Si Komotomo ini tuh bagus buat newborn. Nah, karena anak aku itu terlalu bersemangat minumnya, terus sudah punya gigi juga, jadi dia sekarang kan dari usia 6 bulan dia nggak terlalu suka ini, karena dia tuh pas diisep ya kayak gini, terus dia mendelep gitu. Nah, jadi dia tuh kayak nggak nyaman kali. Sedangkan kalau yang pigeon itu kan keras, karetnya tuh keras, nipelnya tuh keras, jadi dia nggak akan mendelep. Jadi ya udah, kalau diminum ya udah masih aja begini-begini, nggak akan mendelep gitu. Itu. Jadi aku benar-benar menyarankan kalau untuk yang bayi baru lahir, silahkan coba ini si Komotomo ini. Memang harganya mahal tapi bagus untuk bayi karena teksturnya dan desainnya memang sudah seperti payudara mama. Jadi benar-benar transisinya dari payudara ke botol itu nggak terlalu sulit karena teksturnya ini sudah menyerupai, oke? Tapi kalau di atas 6 bulan tergantung anaknya juga. Ini sebenarnya sih selera cocok-cocokan. Tapi karena anak aku ini benar-benar sangat mengerti sekali, jadi dia cocok nih sama si pigeon ini. Nah, si pigeon aku memang ada banyak banget aku botol pigeon. Untuk botol yang lain sebenarnya aku mungkin adalah berapa ya, kurang lebih ada 9-12 botol gitu. Nah, botol yang lain selain pigeon dan si Komotomo ini, itu botolnya bukan botol dari Indonesia, jadi itu botol hadiah dari teman-temannya suamiku, dari mertua aku. Jadi itu mereknya merek Eropa, jadi aku nggak bisa nge-reviewnya karena di sini juga kayaknya nggak dijual juga, jadi kan nanti bingung gitu. Dan itu botol-botol yang dibelikan itu hadiah itu juga bagus-bagus gitu. Botolnya itu bener-bener lembut tapi padat gitu, lembut tapi keras. Ini kan agak sedikit keras, kenceng gitu. Nah, itu bagus dan anak aku suka gitu. Jadi untuk beli yang di Indonesia, brand ala Indonesia itu aku cuma beli pigeon dan si Komotomo ini, dan aku sangat suka. Ini dua rekomen kok. Selain murah, ini juga bagus karena botolnya itu kuat. Dan kalau dicuci, aku pernah nih yang Eropa punya itu, botol yang Eropa punya, kalau aku cuci dengan sabun yang sama ya, sabun bayi, maksudnya sabun yang buat nyuci botol bayi itu, dia itu masih ada kecium aroma bayinya, kayak meresap gitu. Nah, kalau si pigeon ini itu nggak ada, beneran nggak ada. Apa karena aku nyucinya? Aku mikirnya karena aku mungkin nyucinya itu kurang bersih. Tapi setelah aku bolak-balik aku perhatiin, itu tuh tipe botol, ada satu botol yang memang agak sedikit kayak, kok ini baunya kayak ngeresap. Apalagi kalau susu misalnya, susu udah kelamaan, aku lupa gitu, namanya dari malam ke pagi gitu kan. Misalnya aku kelupaan pagi, kan baunya agak bau susu. Nah, itu suka ngeresep tuh di botol yang satu itu. Cuma di botol pigeon ini enggak gitu. Ini ya biasa aja gitu, nggak ada baunya. Dan aku cara mensterilkan botol baru atau botol yang sudah dipakai, aku tidak mensterilkan setiap hari. Oke? Jadi waktu awal-awal newborn memang aku sangat bener-bener concern banget, dan aku mensterilkan itu setiap hari. Tapi karena anak aku sekarang sudah besar dan botol juga udah banyak, jadi aku tidak mensterilkan botol setiap hari. Jadi botol ini paling aku cuci bersih, aku kocakin air panas itu. Jadi setiap habis diminum susu, aku cuci, aku kocakin air panas, dan itu tuh baunya juga udah nggak ada baunya, nggak ada bau susu, nggak ada bau sabun. Tapi aku nggak tahu sih itu bener atau enggak. Silahkan di komen apakah cara aku bener atau enggak.
Tapi biasanya aku 4 hari sekali itu mensterilkan semua botol, jadi aku sterilkan lagi. Tapi kalau untuk pemakaian daily rutin, kayak botolnya habis dipakai, habis diminum susu, susu baru habis, aku tidak mensterilkan. Oke, jadi aku cuman cuci bersih pakai sabun dan dikocok pakai air panas, terus aku angin-anginin. Seperti itu. Nah, itu aja review botol, 2 botol favorit anak aku. Terima kasih buat moms yang sudah komen dan sudah subscribe, like, dan juga share videonya. Jangan lupa juga untuk di follow Instagram aku. Dan kita akan ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih.